Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, terekam kamera bahwa Gibran tak salami AHY. Ada apa begitu kan ya? Ada apa ini? Apakah ini sudah mulai bahwa sekarang muncul bahwa narasi-narasinya adalah geng Solo versus Pacitan? Ini saya kira bahwa dengan adanya seperti ini, maka seharusnya Gibran ya salami semua dong begitu. Apakah karena dugaan kemarin bahwa Partai Biru ya yang kemudian menjadi isu sentral ya di dunia politik bahwa seolah-olah dituduh backingi isu soal ijazah palsu. Apakah ada kaitannya dengan itu begitu? Ini sudah terekam kamera begitu. Masyarakat Indonesia sudah paham ya, masyarakat Indonesia sudah tahu begitu kan. Kenapa ya AHY tidak disalami begitu? Nampaknya AHY ya sebagai sebagai menteri Menko begitu kan ya. Ya hanya melihat reaksinya hanya melihat spontan saja begitu kan. Tapi dari spontanitas yang dirasakan AHY ini benar-benar sudah terasa begitu. Kenapa kok saya tidak disalami dan sebagainya begitu kan ya? Ya baru datang ya si Gibran ini baru datang lalu kemudian bersalaman dengan Kejaksaan Agung begitu kan ya. Terus kemudian dengan dengan para jenderal-jenderal lainnya begitu lalu kemudian memberikan hormat dan sebagainya begitu. Artinya secara tidak langsung ya orang-orang akan melihat begitu. Nampaknya akan menjadi sok-sokan yang begitu luar biasa begitu kan. Pada akhirnya ini muncul narasi-narasi begitu. Ada yang mengatakan bahwa ini makin panas begitu antara geng Solo dan geng Pacitan. Wah, ngeri kan pada akhirnya begitu kan. Ya, tapi begitu kan. Saya apresiasi yang sangat luar biasa kepada AHY. Kenapa AHY ketika tidak disamil langsung tegak lurus begini begitu kan. Ke depan, fokus ke depan. Artinya secara logika dan secara tidak langsung begitu kan ya. AHY itu benar-benar seorang jenderal ya, seorang militer yang kuat begitu kan ya. Dengan tudingan-tudingan seperti ini masih muncul di media sosial dan sebagainya begitu. Saya kira ini banyak perdebatan-perdebatan yang muncul dan pada akhirnya seolah-olah Gibran masih ada nuansa-nuansa ada dendam politik begitu kan ya. Bahkan suasana dari pelantikan 6 panglima komando daerah militer ini Pangdam Yaru ini serta sejumlah pimpinan strategis TNI ya di Pusdiklatpus ya Pasus ya Kopassus begitu kan ya Batujar Kabupaten Bandung Barat. Ini kan merupakan pelantikan dan momen itulah terjadi di sela-sela acara yang kemudian dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo ya, antara tamu datang begitu kan, VVIP datang semua begitu kan. Bahkan ketika ini bukan sekedar masalah pribadi Gibran dan AHY begitu kan ya. Ada dinamika politik yang menguat terutama pasca pemilu 2024 kemarin. Nah, dengan adanya figur-figur inilah yang kemudian nampaknya Gibran ini begitu kan ya. Seolah-olah kenapa tidak disalami AHY sebagai Menkonya begitu. Apakah karena soal backing isu ijazah palsu ini akan kritikan luar biasa dari Partai Demokrat kepada ayahnya, kepada seorang Jokowi? Apakah seperti itu begitu? Masih banyak realitas-realitas yang kemudian muncul ini begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan, Musli Abdi mengatakan bahwa dalam politik bahasa tubuh kadang lebih tajam daripada pernyataan lisan. Sikap Gibran yang memilih tidak menjabat tangan menurutnya adalah simbol jarak politik yang kini semakin nyata di depan mata. Ada yang berspekulasi seperti itu begitu kan ya. Ada berspekulasi seperti itu. Masa iya seorang Gibran tidak mensalami AHY begitu ya. Apakah ini gara-gara tidak mau? Ini komentar dari netizen. Masalahnya ada ya yang ketakutan kalah cerdas, kalah wibawa, kalah segalanya. Netizen langsung heboh. Gibran tak salami AHY. Apa masalahnya? Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Ada pro dan kontra. Kalau Gibran dibandingkan dengan AHY jauh banget, Mbak, langit dan bumi. AHY jelas mantan TNI, punya intelektual, punya gelar ya. Sementara Gibran ya punya pengalaman apa? Punya kompetisi apa? Hanya punya pengalaman bikin dan jualan martabak. Ini komentar salah satu netizen begitu. Tapi dalam bahasa tubuh yang kemudian diperagakan oleh AHY, nampaknya ada nuansa-nuansa kekecewaan besar. Ya, kenapa Bang kok mengatakan seperti itu? Karena ketika wakil presiden Gibran mensalami kejaksaan, seharusnya AHY yang sudah lihat seharusnya disalami begitu kan.
Di mana-mana kalau orang yang bersalaman lalu kemudian dia melihat bersalaman di depan mata, pasti disalami begitu kan. Tapi ini tidak begitu. Ada apa? Nah, banyak perbincangan-perbincangan publik hari ini. Nampaknya ya benar kata Muslim Arbi begitu kan, mengatakan bahwa ini semakin panas antara geng Solo dan geng Pacitan dan sebagainya. Nah, dan bahkan Muslim Arbi mengatakan bahwa rivalitas geng Solo dan geng Pacitan punya akar sejarah yang lebih panjang. Sejak pemerintahan Pak SBY, hubungan kubu Jokowi yang kini diperpanjang begitu melalui Gibran tidak selalu harmonis. Jadi lihat saja bahwa ketika dulu Pak SBY memimpin begitu, banyak kritikan-kritikan dari termol-termol itu begitu. Tapi sekarang nampaknya begitu kan, nampaknya ingin ditunjukkan ada sesuatu yang kemudian nampaknya ada balas dendam begitu kan. Ada dendam politik, nggak tahu dalam dendam politik apa. Dari wajah raut wajahnya sudah kelihatan. Ya mungkin benar apa yang disampaikan Prabowo, mungkin di tahun 2009 ya, yang menjadi rival dari seorang Gibran itu adalah AHY. Bisa saja begitu. Bagaimana dengan isu-isu ijazah palsu yang kemudian muncul begitu di media sosial, bahwa seolah-olah ada orang yang backingi soal ijazah palsu yang setiap hari digoreng habis-habisan, dan itu menuduh ada Partai Biru. Partai Biru itu siapa begitu kan? Itu kembali ke yang tadi begitu kan. Makanya dengan adanya seperti itu, maka ini sudah terekam kamera begitu kan. Beda sikap ya antara Prabowo dengan Gibran ya. Wapres ya kemudian tidak salami AHY. Ya sedangkan Prabowo ini semuanya ya disalami begitu kan. Ini memang beda sikap begitu kan. Ya presiden jabat tangan dengan semua menterinya. Ini berbeda antara AHY dengan dengan siapa? Dengan Gibran begitu. Ada apa? Nah, ini yang mesti dipertanyakan begitu. Masyarakat pasti bertanya lah masalah soal sikap ini begitu kan. Ini pasti rame di media sosial, pasti rame. Karena apa? Karena dianggap ini beda sikap dan sebagainya begitu kan. Jadi saya kira ini apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa media begitu kan, memang benar bahwa seorang wakil presiden ini tidak menjabat begitu kan, tidak salami AHY. Sedangkan Prabowo begitu kan ya, wapres tak salami AHY Zulhas ya, dan Zulhas presiden jabat tangan dengan semua menteri. Nah, ini kan pada akhirnya kan berbeda begitu, spekulasi itu begitu ya. Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka menghadiri ya gelar acara pasukan operasional dan kehormatan militer. Adapun acara itu digelar di lapangan udara Suparlan ya, Pusdiklat Pasus ya, Batureja Kabupaten Bandung. Namun yang menjadi sorotan, Gibran tak menyalami beberapa menteri ya, diantaranya begitu kan ya. Gibran yang tidak menyalami Menteri SDM Bahlil Lahadali, Menteri AHY begitu kan ya, terus kemudian Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Zulkifli Hasan ini tidak disalami begitu. Tapi kalau yang lain ini disalami katanya begitu. Jadi saya kira apakah ini akan benar-benar ada nuansa-nuansa yang memanas? Kan bisa saja begitu, ada nuansa-nuansa yang panas begitu kan. Karena ini adalah politik, makanya ini sudah terekam kamera katanya begitu kan ya. Sudah terekam kamera Gibran ya tak salami AHY, Bahlil dan Zulhas jelang upacara gelar pasukan kehormatan TNI. Ini gimana begitu? Ada apa di balik ini semua? Kan orang pasti bertanya-tanya begitu kan ya. Setelah orang bertanya-tanya begitu, maka ini akan muncul di media sosial banyak sekali kritikan-kritikan netizen. Pada akhirnya apa? Mas AHY cuma dilewati doang, nggak disalami seperti yang lain nih. Minder kali ya. Ya langsung kebanting ya, kalah ganteng dan kalah cerdas, kata komentar-komentar dari netizen. Sorry ya. Kata komentar-komentar netizen. Yang mengatakan begitu. Mengatakan begini, saya bukan simpatisan apalagi kader Demokrat, tetapi memilih yang tidak kompeten demi kepentingan bangsa suatu ya adalah sesuatu tindakan yang tidak saja bodoh tetapi juga merupakan pengkhianatan. Untuk itu saya memilih Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sesimpel itu. Kok unik kok untuk jadi warga negara yang baik. Ini komentar salah satu netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu. Dan pada akhirnya kita lihat saja bahwa di tahun 2029 kalau ini menjadi rival politik, saya kira AHY akan menang begitu. Ya, karena apa? Karena saya pribadi ketika dibenturkan antara AHY dengan Gibran, maka bukan tidak mungkin
ini orang banyak yang memilih AHY begitu kan ya. Ya, kecuali ini adalah politik begitu. Nggak tahu lagi kalau kembali ke zaman Jokowi dulu begitu kan ya, yang sehingga menang 2 periode dan sebagainya begitu. Tapi yang jelas bagi kami AHY ini punya kekuatan yang sangat luar biasa, elektabilitas dan popularitasnya sangat tinggi dan bahkan menjadi isu sentral begitu, bahwa ada partai biru seolah-olah ya membackingi soal isu ijazah palsu. Dan sekarang muncul narasi-narasi itu begitu kan. Yang menuduh itu justru para termol-termol itu. Para termol-termol itu bayangkan begitu kan. Para termol-termol itu segitunya begitu kepada Partai Demokrat. Apakah karena jangan-jangan bahwa AHY punya elektabilitas yang tinggi, punya popularitas yang tinggi begitu kan. Sehingga ini akan tercipta nuansa-nuansa yang sangat panas ya. Politik kita sudah panas. Makanya kata netizen, ini memanas antara geng Solo dengan geng Pacitan pada akhirnya begitu kan, atau geng Cikias dan sebagainya. ini agak lucu begitu. Makanya Gibran itu sejak dulu memang ya seperti itu begitu kan, gerak-geriknya, marwahnya itu belum ditunjukkan kepada publik, bahwa sosok sebagai wakil presiden itu marwahnya masih belum keluar. Nggak tahu lagi nanti begitu kan ya, marwah yang kemudian punya punya marwah yang sangat luar biasa atau apa begitu kan ya. Bukan tidak mungkin ini bisa saja ini adu pengaruh ya, adu pengaruh siapa yang punya kapasitas, siapa yang punya kualitas dan sebagainya begitu. Dan pada akhirnya ramai-ramai sekarang Partai Demokrat ini melihat mendukung AHY dan sebagainya begitu kan ya. Jadi saya kira ini agak nuansanya agak memanas begitu kan. Apakah ini ada dendam politik atau bagaimana? Tapi yang jelas kasihan banget begitu kan kepada AHY yang sudah berdiri di depan ya. Terus kemudian sudah menyambut wakil presiden. Coba reaksi dalam ini begitu kan. AHY, coba reaksinya begitu, coba kita lihat saja reaksinya ya. Ini reaksinya. Nah, ketika melihat reaksi seperti itu, nampaknya AHY sudah melihat wakil presiden, nampaknya mau selamat atau tidak begitu kan ya. Kenapa? Nampaknya orang-orang penting yang kemudian disalami oleh wakil presiden Gibran ini, apakah AHY tidak laku atau bagaimana begitu? Padahal ini sudah disambut oleh menteri-menterinya sendiri begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu? Yang terjadi ini menjadi spekulasi besar. Makanya nanti lain kali ya sebenarnya disalami semua begitu, seperti Presiden Prabowo. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.